Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syarina, CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, gelombang 2 angkatan 12, kelompok 2 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Materi pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, 4. PNS yang akuntabel. 1. Konsep akuntabilitas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Definisi dari akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik itu adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Ada beberapa aspek-aspek akuntabilitas, yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun beberapa tingkatan dari akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi, maupun kinerja organisasi. 5. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. 2. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan keputusan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur
yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. 3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdapat beberapa alat-alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, harus memiliki kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 4. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun yang diharapkan dari seorang PNS adalah 1. Perilaku individu. 2. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. 3. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. 4. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. 5. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. 6. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. 7. Mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Materi yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dari nasionalisme yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Adapun implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dapat diwujudkan dalam perilaku jujur dan mempunyai integritas, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum, punya etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diwujudkan dengan perilaku toleransi, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. 3. Sila ketiga yaitu yang persatuan Indonesia, yang diwujudkan dengan perilaku rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang diwujudkan dengan perilaku mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang diwujudkan dengan perilaku tidak serakah, tepat waktu,
mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Materi yang ketiga yaitu etika publik. Pengertian dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik, yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dan pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik dan dalam kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian learning journal saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.